Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ruswandi dengan NPM 2021062182. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan, materi IPA di kelas 6, tema 1. Baik anak-anak, pembahasan materi kali ini yaitu bahwasanya perkembangbiakan hewan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara vegetatif, dan yang kedua, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif pada hewan yaitu terjadi tanpa disertai proses pembuahan atau tidak ada peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu individu saja. Sedangkan perkembangan secara generatif meliputi proses pembuahan terlebih dahulu melalui alat perkembangbiakan hewan yang diawali dengan pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Dengan kata lain, perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan secara perkawinan. Oke anak-anak, sama halnya dengan tumbuhan, hewan juga perlu berkembang biak untuk melestarikan jenisnya loh. Nah, perkembangbiakan hewan juga dapat dibedakan dengan dua jenis perkembangbiakan seperti yang telah saya sampaikan tadi, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Nah, apa saja sih jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif maupun secara generatif? Akan kita bahas berikut ini. Baik anak-anak, apa yang telah tadi saya sampaikan, jenis perkembangbiakan hewan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama vegetatif. Nah, vegetatif juga mempunyai tiga jenis perkembangbiakan. Yang pertama, perkembangbiakannya secara tunas, kemudian secara fragmentasi dan membelah diri. Kemudian, jenis perkembangbiakan secara generatif memiliki tiga jenis perkembangbiakan. Yang pertama, secara opipar, pipipar, dan opopipipar. Baik, untuk lebih jelasnya simak video selanjutnya ya. Baik anak-anak, selanjutnya perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama yaitu tunas. Pembentukan tunas berasal dari suatu tonjolan yang akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya yang menjadi individu baru. Contohnya yaitu hydra. Nah, hydra ini berasal dari penonjolan dinding tubuh tunas. Tonjolan itu kemudian membentuk mulut dan tentakel. Setelah cukup dewasa, tunas akan lepas dari tubuh induknya dan selanjutnya tunas tumbuh menjadi individu baru. Untuk melihat perkembangbiakan ini, kita harus menggunakan mikroskop. Mikroskop itu yaitu alat untuk melihat benda ataupun apa saja yang berukuran kecil. Nah, coba kita perhatikan. Ada gambar tunas hydra. Yang pertama yaitu adanya tonjolan di bagian badan. Kemudian gambar yang kedua yaitu tunas hydra membentuk mulut dan tentakel. Nah, setelah cukup dewasa itu, tunas akan lepas dari tubuh induknya dan selanjutnya akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif selanjutnya yaitu fragmentasi. Fragmentasi adalah pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Setelah itu,
Potongan tubuh tersebut akan mengalami regenerasi untuk membentuk bagian tubuh yang lain yang tidak ada pada potongan tubuh tersebut. Pada akhirnya, potong-potongan tubuh tersebut akan menjadi satu individu yang baru. Nah, anak-anak, contoh dari fragmentasi ini adalah planaria. Kita perhatikan gambar yang ada di video ini. Ada planaria yang utuh. Kemudian, planaria itu terpotong-potong menjadi 3 bagian. Yang pertama itu terbentuknya kepala, badan, dan ekor. Nah, kemudian kepala yang terpotong itu akan menjadi suatu bagian tubuh yang utuh. Kemudian begitupun tubuhnya. Tubuh yang tidak memiliki kepala dan ekor akan menjadi satu tubuh yang utuh. Nah, yang terakhir juga hanya ada ekor tanpa ada kepala dan bagian tubuh, tetapi akan menjadi satu bagian yang utuh yang akan menjadi individu baru. Kemudian perkembangbiakan hewan vegetatif yang terakhir yaitu ada membelah diri. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu. Prosesnya yaitu dengan membelah inti sel, kemudian cairan dan dinding selnya membelah, kemudian jadilah 2 individu baru. Nah, anak-anak, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara membelah diri yaitu amuba. Amuba berkembang biak dengan cara membelah diri. Kemudian amuba termasuk ke dalam protozoa atau protista mirip hewan. Jadi amuba itu mirip hewan ya anak-anak, sebab amuba memiliki alat gerak berupa rhizopoda. Rhizopoda amuba adalah kaki semu yang membuat amuba dapat bergerak bebas. Kita perhatikan cara perkembangbiakan amuba dengan melihat gambar. Yang pertama itu ada amuba dewasa yang kemudian maju ke tahap pertama yaitu tahap reproduksi. Di tahap reproduksi langsung ke tahap selanjutnya yaitu si amubanya hampir membelah. Kemudian setelah itu nukleusnya membelah, dan kemudian tahap yang terakhir 2 sel anak. Nah, jadilah 2 amuba. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, sudah saya sampaikan ya tadi, perkembangbiakan hewan secara generatif terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu ovipar ataupun bertelur. Nah, di sini ciri-ciri hewan yang bertelur yaitu tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, tidak menyusui anaknya, kemudian mengarami telurnya. Nah, salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu ayam. Di sini bisa kita lihat ada gambar ayam. Ayam di sini tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Ayam hanya mengerami telurnya saja. Nah, baik anak-anak, perkembangbiakan hewan secara generatif selanjutnya yaitu ovipar atau beranak. Ciri-ciri hewan yang beranak itu yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuh ditutupi dengan bulu atau rambut, dan pada umumnya menyusui. Salah satu contoh hewan dari beranak yaitu sapi. Pada gambar di sini, sapi memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, tubuh pun ditutupi dengan bulu atau rambut, dan sapi menyusui anaknya. Nah, baik, selanjutnya yang terakhir
itu ada opopipipar, akan dibahas di video selanjutnya. Terakhir yaitu perkembangbiakan hewan secara generatif, yaitu opopipipar atau bertelur dan beranak. Nah, di sini hewan opopipipar menghasilkan telur dan kemudian telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Setelah itu, indukan akan mengeluarkan dalam bentuk individu baru yang sejenis. Hewan yang berkembang biak secara opipar tidak memiliki ciri-ciri khusus. Dan perbedaan hewan opipar dengan hewan lainnya hanya pada bentuk perkembangbiakannya saja, yaitu dari proses pembuahan hingga melahirkan. Secara fisik, hewan opopipar memiliki ciri-ciri seperti hewan opipar. Nah, di sini ciri-ciri hewan opopipar yaitu embrio yang berasal dari zigot tumbuh di dalam telur di tubuh induk. Kemudian, setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas dan melahirkan. Telur menjadi sumber utama cadangan makanan untuk embrio dan pertumbuhan cenderung cepat. Kemudian, bentuk fisik antara anak dan induk sama. Reproduksi dilakukan secara seksual dengan lawan jenis. Dan yang terakhir, induk tidak menyusui anaknya. Di sini salah satu contohnya ikan hiu. Baik, begitu penjelasan tentang perkembangbiakan hewan dengan dua jenis, yaitu vegetatif dan generatif. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.